Syam alias Pangeran Soka alias Pangeran Karangkendal alias Mamak Gelung alias Rama Gelung alias Pangeran Rama Gelung alias Pangeran Gelung adalah salah seorang murid dari Sunan Gunung Jati. Berdasarkan kitab Babad Cirebon, Syekh Magelung berasal dari negeri Syam di Syria. Beliau adalah putra dari Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Barkah Zainul Alam. Konon dikisahkan rambut Syekh Magelung tidak bisa dipotong oleh apapun dan oleh siapapun, sehingga rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Karena itulah Syekh Magelung selalu menggelung atau menggelung rambutnya, dan dari situlah beliau dijuluki dengan nama Syekh Magelung. Di usia 7 tahun, Syekh Magelung digolongkan sebagai anak yang jenius karena banyak ilmu yang dia miliki. Dari situlah dia dijuluki sebagai sufi cilik, dan hal itulah yang menyebabkan dirinya menjadi rebutan di kalangan guru dan ulama di wilayah Timur Tengah. Saat usia 11 tahun, Syekh Magelung mampu menjadi seorang pengajar termuda di berbagai negeri, di antaranya Mekah, Madinah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan di berbagai tempat terkenal lainnya. Akan tetapi, dia juga banyak mendapatkan hujatan dari ulama karena rambutnya yang kian panjang dan dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar dan pengajar ilmu keagamaan yang selalu mengedepankan akhlak, tata krama, budi pekerti, dan penampilan rambut panjangnya. Akibat hinaan itu, Syekh Magelung mengasingkan diri bersembunyi di sebuah goa di Tanah Haram, Makkah. Hal itu disebabkan karena rambutnya yang kian panjang hingga menyentuh tanah. Syekh Magelung bukan tidak mau memotong rambutnya, akan tetapi rambutnya lah yang tidak bisa dipotong oleh senjata apapun, walaupun dirinya sudah berusaha hingga berkeliling ke belahan dunia. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu memotong rambut Syekh Magelung. Konon sejak dilahirkan rambut Syekh Magelung sudah tidak bisa dipotong. Dari banyak karomah yang dimilikinya serta rambut yang tidak bisa dipotong pada usia 30 tahun, Syekh Magelung diambil oleh pihak kerajaan Mesir untuk menjadi panglima perang melawan kerajaan Romawi dan kerajaan Tartar. Dan dari situlah dirinya semakin dikenal ke seluruh belahan dunia. Betapa tidak bila para panglima perang selalu mengalahkan musuh-musuhnya dengan sabetan pedang, panah, atau senjata lainnya. Akan tetapi Syekh Magelung dapat merobohkan lawannya hanya dengan kibasan rambutnya yang keras seperti kawat dan baja bagaikan pedang. Hal tersebutlah yang membuat semua musuh yang dihadapinya lari tunggang langgang ketakutan. Dari situlah akhirnya Syekh Magelung dikenal sebagai Panglima Muhammad Isyam Magelung Sakti, yang sangat ditakuti oleh dan disegani oleh lawan tandingnya. Hingga usia 32 tahun, dirinya termasyhur karena kehebatannya sebagai panglima perang. Memotong rambutnya serta membimbing dirinya. Dari situlah dirinya langsung berpamitan kepada pihak kerajaan Mesir untuk mencari guru yang seperti dalam petunjuk kepada dirinya. Dan Syekh Magelung berikrar siapa yang dapat memotong rambutnya, maka dirinya akan berguru kepadanya. Dikisahkan Syekh Magelung berkelana ke belahan dunia mencari guru dengan menggunakan perahu kecil bercadik dan hanya membawa perbekalan seadanya. Dalam pengalamannya,
Syekh Magelung banyak singgah di berbagai negeri dan banyak mendatangi ulama terkenal untuk meminta ilmu serta meminta untuk memotong rambutnya. Di antara ulama besar yang ditemui Syekh Magelung di antaranya adalah Syekh Zatul Ulum di Libanon, Syekh At-Jani di Yaman Selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsh di Beirut, Syekh Asmarokandi bin Zubair bin Hasan di India, Syekh As-Salam di Malaita, Syekh Mahmud di Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zaab di Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Saidul Muta'alim dari Campa, dan masih banyak lagi ulama-ulama terkenal yang disinggahi oleh Syekh Magelung. Dari sekian banyak ulama dan wali yang didatangi, tapi tak ada satupun yang dapat memotong rambut Syekh Magelung, dan akhirnya dirinya memutuskan untuk terus berkelana mencari orang yang sanggup memotong rambutnya dan sekaligus mengangkatnya sebagai guru. Sehingga pada suatu saat Syekh Magelung sampai di perbatasan Selat Malaka dan bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Purba Sanghyang Darussasana Prabu Kala Sangkala. Dari sang resi inilah kemudian Syekh Magelung mendapat petunjuk kalau orang yang dapat memotong rambutnya adalah seorang waliullah yang berada di tanah Jawa. Syekh Magelung sangatlah senang akan berita yang didapat dari sang resi. Tanpa berlama-lama kemudian dirinya berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah Jawa untuk mencari seorang waliullah yang dikabarkan oleh sang resi tersebut. Setibanya di pesisir tanah Jawa, Syekh Magelung terus berkelana sambil bermunajat kepada Allah Ta'ala, memohon agar dapat segera dipertemukan dengan waliullah yang dapat memotong rambutnya serta dapat berguru kepadanya. Dan saat munajat, tepatnya pada malam Jumat, dirinya mendapat petunjuk bahwa waliullah yang dicarinya adalah Sunan Gunung Jati dan berada di Cirebon. Kemudian Syekh Magelung meneruskan perjalanannya menuju Cirebon dan bertemulah dirinya dengan waliullah yang selama ini dicari-cari, yaitu Syed Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tanpa berlama-lama dirinya menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Sunan Gunung Jati. Pada saat itulah rambut Syekh Magelung dapat dipotong dengan mudah oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian Syekh Magelung mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai gurunya. Dan kemudian Syekh Magelung diberi gelar Pangeran Soka dan diberi tugas untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Tempat di mana rambut Syekh Magelung dipotong dinamakan Karanggetas, hingga kini menjadi sebuah desa di Cirebon yang disebut Desa Karanggetas. Kemudian Syekh Magelung juga diberi gelar Syarif Syam karena dirinya berasal dari negeri Syam. Kemudian pada Kendal atau dikenal juga dengan Ki Buyut Salawe karena mempunyai anak yang berjumlah 25 orang dari istrinya yang bernama Nyai Sekar. Karangkendal berada di sekitar 19 km sebelah utara Cirebon, dan dari situ kemudian Syekh Magelung diberi gelar Pangeran Karangkendal. Kemudian Syekh Magelung dinikahkan oleh salah satu murid dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Gandasari, yang sangat cantik, jelita, dan bertubuh indah melalui sayembara yang diadakan oleh Nyimas Gandasari sendiri, yang dimana dalam sayembara tersebut Nyimas Gandasari bersayembara siapa saja yang dapat mengalahkan dirinya akan diangkat menjadi suaminya. Dalam sayembara tersebut banyak dari para pangeran dan jago-jago kanuragan dari tanah Jawa yang ikut serta, dan tidak satu pun dapat mengalahkan Nyimas Gandasari.
hingga akhirnya Syekh Magelung dapat mengalahkan Nyimas Gandasari. Pada dasarnya pertarungan tersebut seimbang, akan tetapi Nyimas Gandasari terpojok dan berlindung di punggung gurunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Walaupun Nyimas Gandasari sudah berlindung di punggung gurunya, Syekh Magelung tetap menyerang dengan jurus yang bermuatan ilmu yang mematikan, hingga satu serangan Syekh Magelung hampir mengenai kepala Sunan Gunung Jati. Tetapi anehnya, sebelum serangan itu mendarat kepada Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung jatuh lemas di hadapan Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati pun mengumumkan sayembara tersebut sama-sama kuat dan tidak ada yang kalah. Kemudian Sunan Gunung Jati menikahkan keduanya. Setelah dinikahkan, Syekh Magelung kembali ditugaskan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan hingga akhirnya wafat dan baik dari dalam ataupun luar kota Cirebon, hingga dari luar negeri pun berdatangan untuk berziarah ke makam Syekh Magelung Sakti.